Hai guys, koin AI mengalami kenaikan besar-besaran selama beberapa hari terakhir ini. Kalau misalnya belum punya, kira-kira daerah mana cocok untuk membelinya? Saya akan bahas soal koin Graphite dan AJIX. Ada juga berita dari Genesis, adopsi kripto yang semakin bertambah, donasi kepada bencana alam di Turki, dan juga NFT di Bitcoin. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk harga Bitcoin di time frame 4 jamnya ini. Terjadi breakout ke atas daripada channel downtrendnya yang warna biru ini, dan menurut saya ini bisa menjadi tanda bullish untuk Bitcoin dan altcoin juga karena berhasil breakout daripada downtrend ini. Kalau kita samakan dengan fraktal yang terjadi di bulan Agustus 2022, maka hari ini kemungkinan bisa close dengan warna merah, yaitu seperti di candle yang ini satu ini, tetapi besok-besok bisa diikuti dengan kenaikan. Jadi saya masih optimis bahwa dia bisa menyentuh ke daerah 25.000 ini, mirip sekali dengan yang ada terjadi di sini. Tidak banyak perubahan untuk harga Bitcoin, masih berada di dalam sideways-nya. Kita akan lihat untuk koin AI, yaitu yang pertama adalah Graph. Koin Graph ini sudah ada sejak dulu, jadi bukan koin atau project AI yang baru-baru dibuat untuk numpang nge-hype lagi ngetrend AI ini. Jadi mereka bikin project AI untuk mendapatkan uang melalui penjualan token tersebut ya. Jadi project ini sudah beredar cukup lama dan menurut saya fundamental daripada Graph ini baik ya teman-teman. Oke, kemungkinan wave 3-nya itu sudah selesai meskipun saya bukan ahli Elliott Wave. Sekarang akan mulai wave 4-nya, yaitu masa-masa sideways di sini. Terjadi ada rejection yang cukup kuat di sini dari harga 0,2331 sekarang ke 0,189. Dia kemungkinan bisa ke 0,176 yaitu di Fibonacci 38,2-nya. Dimana biasanya untuk wave 4 itu dari atas sampai ke bawahnya itu ke Fibonacci 38,2. Maksimal itu sampai ke Fibonacci 50 yaitu $0,158. Money flow itu hijau, rata-rata indikator juga bullish. Jadi menurut saya ini merupakan wave 4, masih ada wave 5 di mana mungkin Graph ini masih ada peluang untuk naik lagi ke depannya ya, tetapi beberapa hari ke depan akan sideways dulu menurut saya. Poin selanjutnya itu adalah Fetch.ai. Menurut saya wave 5-nya sudah selesai dan diakhiri dengan yang namanya pola ending diagonal ini dengan bentuk ascending broadening wedge. Jadi ada pola ending diagonal yang dia akan mengerucut seperti ini dan ada juga yang dia membuka seperti yang terjadi di Fed sekarang ini. Ketika harga ini naik, RSI-nya itu menurun ya teman-teman. Jadi ini ada perlemahan ketika harga Fed ini naik sampai di sini juga. Pas di 4 jam candle yang ini, itu terjadi RSI yang berkurang dan terjadi selling pressure yang cukup besar untuk candle 1 jam, beberapa 1 jam ini. Mau beli ya tunggu koreksi yang lebih besar saja untuk terjadi dan kemungkinan dia bisa ke daerah yaitu yang kotak warna hijau ini itu dari harga 0,17 sampai ke $0,32. Ini merupakan daerah buy zone yang menurut saya bisa memberikan kita reward yang lebih besar dibandingkan dengan resikonya. Dan menurut hemat saya juga ini dia mungkin baru saja menyelesaikan wave 1-nya, di mana nanti akan ada wave 2-nya, itu akan berlangsung cukup lama sebenarnya, bisa sebulan, tapi itu merupakan kesempatan buat kita untuk akumulasi, apalagi ketika dia memasuki buy zone ini. Dari harga sekarang ke buy zone ini itu dia turun sekitar 50% ya teman-teman. Jadi lumayan diskon 50% untuk token Fed ini. Biasanya antara Februari atau Maret atau April itu harga altcoin itu akan turun, tetapi nanti akan naik lagi mulai bisa April atau Mei itu naik sampai ke bisa juga Juni, Juli. Ya kita tidak tahu, tetapi biasanya akan ada 2 gelombang ya. Satu gelombang yang pertama, kemudian dia koreksi, kemudian gelombang yang kedua itu yang lebih besar dibandingkan dengan gelombang yang pertama. Itu yang saya perhatikan sih seperti itu. Jadi makanya untuk siap-siap gelombang yang kedua itu adalah mungkin akan koreksi dulu dan ke daerah sini, dan ini menjadi daerah bagi kita untuk membelinya. Poin selanjutnya itu adalah AJIX. Kenaikan yang luar biasa dari AJIX. Menurut saya ini juga sudah wave 5. Ada bearish divergence dan ending diagonal juga, di mana ini bearish divergence-nya sangat jelas sekali, ending diagonal juga, dan kalau misalnya untuk buy zone-nya itu ada di daerah 0,18,
itu sampai ke 0,35. Jadi di daerah sini kalau misalnya kita membelinya memang menurut saya agak beresiko ya teman-teman. Kita kalau misalnya baru beli sekarang itu agak telat. Lebih baik menunggu koreksi dulu, dan koreksi juga jangan terlalu takut, tetapi yakin saja. Ya kalau sudah belajar tentang fundamentalnya, kalau AI akan berkembang, ya pasti kita harus yakin dengan analisa kita, sembari menjaga money management kita. Buat yang udah beli dari bawah, kalau saya sarankan sih bisa take profit sebagian saja atau sedikit saja, jadi tidak usah dijual semuanya ya teman-teman ya. Kalau jual semuanya nanti kalau tiba-tiba dia naik lagi ke atas kan sayang, tetapi teman-teman bisa take profit sebagian, nanti kalau misalnya dia ke bawah, ketika koreksi, apalagi masuk ke buy zone ini, teman-teman bisa beli lagi, itu teman-teman akan mendapatkan koin Fed yang dalam jumlah yang lebih banyak, atau dalam jumlah yang sama, tetapi teman-teman ada spare sebagai stable coin, nah itu juga terhitung sebagai untung sebenarnya. Saya akan update untuk koin-koin ini untuk selanjutnya. Berita selanjutnya ini menurut saya cukup besar karena sempat bisa menjadi FUD yang cukup besar untuk Bitcoin dan kripto, di mana grup digital currency kepunyaan Barry Silbert ini yang harus bertanggung jawab terhadap jasa earn daripada Gemini, itu ekspektasi kalau bisa memberikan sebesar 80% uangnya kembali kepada para kreditor atau orang-orang yang sudah menaruh uangnya di Genesis ini ya teman-teman. Setidaknya 80% itu bisa kembali. Perjanjian ini juga melihat kalau exchange crypto Gemini itu akan mengkontribusikan sebesar $100 juta kepada pengguna Gemini Earn-nya yang memiliki uangnya dibekukan di dalam perusahaan yang bangkrut ini. Jadi untung saja Genesis ini tidak menjadi FUD untuk Bitcoin ya teman-teman. Setelah FTX crash tersebut, itu cukup membuat harga turun sampai ke 16.500-an atau 15.500-an. Ini untung saja tidak terjadi, ada angin segar, dan kita bisa terbebas daripada crash selanjutnya. Adopsi semakin bertambah, Porsche dan Maserati dealer di El Salvador sekarang menerima Bitcoin sebagai bagian dari pembayarannya. Makin banyak perusahaan besar yang menerima Bitcoin sebagai pembayarannya, dan makin banyak perusahaan lain yang akan menyusul untuk menggunakan Bitcoin dan kripto sebagai alat pembayarannya. Bullish untuk Bitcoin dan altcoin secara jangka panjang. Dan ini ada berita duka cita dari Turki di mana terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat sekali, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan dan orang-orang yang memberikan donasi melalui kripto kepada orang-orang di Turki. Beberapa perusahaan kripto tersebut seperti Binance Tether, Bitfinex, OKX, KuCoin telah mengumpulkan sebesar $9 juta di dalam donasinya untuk membantu korban bencana gempa bumi yang mengenai Turki dan Syria Senin pagi. Avalanche dia mendonasikan sebesar $1 juta dalam token FX. Waktunya untuk take care pengguna-pengguna kita, kata Zizi. Menambahkan kalau Binance itu akan memberikan airdrop $100 dalam BNB dengan total $5 juta kepada pengguna-pengguna yang ada di Turki tersebut. Teman-teman, jadi ini merupakan donasi terbesar dari Binance. Kalau misalnya Binance dibilang FUD, dibilang jelek atau apa, lihat saja donasinya itu paling besar dari antara semua proyek-proyek yang lainnya. Dan ini tidak terlalu besar dibandingkan dengan yang proyek sebelumnya. Bitfinex, Key, Synonym, Tether, dan perusahaan yang lainnya total 266.000. Tron founder Justin Sun lumayan gede, seperti Avalanche, 1 juta di dalam koin Tron dari exchange Huobi Global. Dan melihat apa yang sedang terjadi ini, saya mau bilang kalau inilah gunanya kripto tersebut. Kalau misalnya kita menggunakan jasa pembayaran yang ada di sistem keuangan dunia sekarang, kita tidak bisa melakukan hal yang seperti ini ya teman-teman. Bayangkan kalau tidak ada kripto, maka kita tidak bisa memberikan donasi itu langsung ke tujuannya. Kalau dengan cara yang lama, maka itu pasti akan banyak pihak ketiga, pihak penengahnya, pasti akan ada, mungkin ada uang-uang yang bisa dikorupsi, diambil sebagian dari situ, atau ada biaya yang harus kita keluarkan untuk mentransfer uang dari satu negara ke negara lain. Contohnya ya PayPal itu saya dulu pakai dan
biaya setiap kali mau transfer itu sangat mahal sekali menurut saya. Inilah kegunaan kripto dan semakin banyak orang yang akan menyadari bahwa kripto Bitcoin itu sangat berguna di dalam kehidupan mereka, menyelesaikan banyak sekali masalah, menghilangkan penengah pihak ketiga yang tidak perlu dan membuat biaya transfer itu semakin murah. Dan terakhir ada juga soal NFT Bitcoin yang menurut saya ini sangat menarik. Ada 11.000 NFT yang baru saja dicetak di Bitcoin. Apakah Bitcoin maksimalis setuju akan hal ini? Ada proyek yang namanya Ordinals yang kontroversi sekarang ini yang membagi komunitas Bitcoin itu menjadi dua ya. Jadi ada satu Bitcoin maksimalis yang mereka fokus terus kepada Bitcoin maksimalis. Ada grup kedua yang lebih terbuka terhadap teknologi-teknologi yang baru. Ordinals ini adalah proyek terbaru ini yang berusaha untuk memberikan NFT itu di ekosistem Bitcoin. Nah, sebelumnya ada beberapa proyek yang sudah pernah memperkenalkan NFT di Bitcoin seperti Rare Papes, juga di Stacks sendiri di 2017. Tetapi Ordinals ini berbeda karena asetnya gambar dan bahkan video games juga ya. Jadi saya dengar ada game Doom yang dimasukkan ke dalam blockchain Bitcoin. Dimasukkan di dalam blockchain Bitcoin tanpa memerlukan token tambahan atau sidechain. Ya, sidechain ini contohnya Polygon di Ethereum. Project Ordinals ini telah mengkonsumsi komunitas Bitcoin dan menyalakan debat-debat yang baru dan pertanyaan-pertanyaan baru mengenai tujuan utama daripada jaringan Bitcoin. Bagi beberapa orang, Ordinals ini membuka kotak Pandora ancaman kepada jaringan Bitcoin, termasuk serangan-serangan malware dan biaya transaksi yang meroket. Bitcoiner yang sudah lama seperti Dan Hell sendiri itu mensupport Ordinals, mengatakan kalau proyek ini baik untuk Bitcoin dan dia meng-quote screenshot yang berisi email dari Helvini. Helvini ini adalah pelopor dari Bitcoin yang waktu itu berkomunikasi dengan Satoshi Nakamoto untuk memulai mining Bitcoin di tahun 2008 atau 2009 tersebut. Dia yang merupakan pelopornya, sayang sekali sudah meninggal karena ada kena penyakit ADHD, di mana Helvini sendiri dia pernah menulis kalau suatu saat nanti kita bisa membeli dan menjual kartu yang bisa kita tradingkan, kita tukarkan dengan orang lain yang dibungkus dengan teknologi kriptografi. Helvini sendiri, dia menurut Dan Hell akan menyukai NFT di Bitcoin. Tidak seperti di Ethereum atau Solana, Ordinals ini menyebut kalau NFT ini sebagai digital artifacts. Beberapa orang menyebutnya ini sebagai inscriptions. Hal ini memungkinkan karena ada upgrade Bitcoin Taproot di November 2021 yang memungkinkan memasukkan data-data apapun di dalam blockchain Bitcoin tersebut ya teman-teman. Jadi ini sangat menarik sekali. Edelman mengatakan kalau Bitcoin masih jauh dibandingkan dengan Ethereum di dalam volume investasi dan talenta-talenta yang berkomitmen untuk menginovasi dan mengembangkan aplikasi-aplikasi baru di Bitcoin, tetapi NFT Bitcoin ini bisa menarik gelombang baru ketertarikan dan modal juga dan membuat kesempatan-kesempatan baru untuk developer membangun solusi yang lebih baik lagi untuk memfasilitasi masalah scalability dan efisiensi. Inskripsi ordinal di dalam blockchain Bitcoin tersebut itu tidak memiliki banyak fitur seperti NFT yang kebanyakan sudah beredar, yaitu smart contract ya. Karena Bitcoin blockchain sendiri itu tidak mensupport smart contract. Tetapi pendapatnya itu adalah dia bullish terhadap Stacks sekarang karena orang-orang akan mulai merasakan kalau ada batasan-batasan yang terjadi di Ordinals. Biaya transaksi yang tinggi, tidak ada smart contract, mereka akan mulai melihat ke solusi layer 2 dan Stacks sudah siap untuk mengisi kekosongan tersebut. Menurut saya ini adalah hal yang menarik sekali dan bisa menarik orang-orang untuk mengadopsi Bitcoin dan tentu saja perkembangan Bitcoin sendiri. Fundamental Bitcoin sebenarnya tidak perlu yang hal-hal seperti ini untuk menjadi safe haven asset atau aset yang nilainya akan naik terus dalam jangka waktu panjang, tetapi ada hal-hal menarik seperti ini yang ditambahkan kepada Bitcoin itu akan mempercepat adopsi daripada Bitcoin dan kripto, dan saya sangat bullish sekali mengenai
Bitcoin dan altcoin juga. Koin daripada layer 2 Bitcoin ini adalah Stacks ini dengan market cap 400 juta, full market cap-nya itu 578 juta. Merupakan koin yang berfundamental baik menurut saya. All time high-nya itu 3,39, down 90% dari all time high-nya, dan tersedia di Binance juga ya teman-teman. Jadi bukan project yang ecek-ecek, ini adalah layer 2 daripada Bitcoin untuk menyajikan smart contract di blockchain Bitcoin. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.